Berjumpa lagi dengan saya Nia Widodo dalam program Bugar Seksual. Kali ini saya tentu aja nggak sendiri ya, karena saya bersama medical sexologist Dr. Binsar Martin Sinaga. Nah, kita kali ini akan membahas sesuatu yang seru banget nih, pasti pada penasaran, yaitu tentang orgasme wanita yang sulit tercapai. Itu gimana memulihkannya? Kita akan tanya langsung kepada ahlinya. Ya, ya baik, sehat-sehat ya. Jadi Bugar Seksual ini memang membahas tentang topik pasti kesehatan seksualnya ya. Jadi Sobat Health, Tribuners, topik kali ini bagaimana sih orgasme wanita tuh dipulihkan? Memang nggak gampang. Ya, karena apa nih ya? Eh, Organ reproduksi wanita itu kan di dalam. Iya, kayak dari kita sebagai wanita sendiri tuh kayak mengenalnya aja bingung Bingung gitu kan. betul. Kan di kantong, vagina itu kantong. Nah, jadi yang namanya klitoris ada dua titik ya, dua titik pekarangsang ya, dua titik pekarangsang di vagina. Itu namanya G-spot dan klitoris. Klitoris itu kalau istilah kedokteran kita namanya penis rudimenter. Artinya penis yang nggak berkembang di dalam organ wanita itu dari masa kandungan. Jadi dia muncul seperti titik menonjol. Ya kecil itu. Nah, itu bekas saraf dia. Itu isinya jaringan serabut saraf. Lalu tidak jauh dari situ ada namanya G-spot. Itu ditemukan oleh seorang dokter. Itu pekarangsang ya. Jadi intinya adalah bahwa dua titik ini yang menimbulkan sensasi kenikmatan bagi seorang wanita. Iya, mendesah gitu kan. Itu dari siang kecil. Dari si kecil ini dua begitu kan. Nah, akhirnya menimbulkan satu proses yang namanya terjadinya orgasme. Memang tidak gampang. Dalam satu siklus hubungan seksual itu kan ada namanya fase-fasenya. Pertama fase akselerasi ya. Peningkatan rangsangan. Nah, bagaimana terjadinya fase akselerasi peningkatan rangsangan itu tergantung dua titik ini. Yang isinya serabut saraf nih Nia. Baru ada namanya fase plateau ya. Plateau itu artinya datar, baru fase yang namanya orgasme ya. Nah, wanita itu punya keunikan. Wah, apa tuh dok? Belum tahu ya. Apa ya? Kira-kira apa nih? Punya keunikan. Yang pertama, dia bisa mengalami orgasme yang berulang dalam suatu hubungan seksual. Oh. Jadi gini, vagina itu kan kantong. Kita harus tahu sepertiga luar dari vagina itu isinya serabut saraf. Termasuk dua tadi ya, bagian dari organ vagina itu yang namanya klitoris dan G-spot. Itu isinya serabut saraf. Nah, pada waktu itu di sepertiga luar. Jadi bayangkan ya, berarti di luar. Jadi mitos panjang penis menentukan orgasme wanita benar atau salah? Berarti salah. Salah. Karena di luar, sepertiga luar. 2/3 dalam itu cuma jaringan ikat. Nggak ada artinya. Jadi jadi banyak mitos di luaran sana. Wah, penis yang panjang, ya itu menentukan orgasme wanita. Sehingga akhirnya menjadi masalah. Karena mitos ini harus dipatahkan. Sebab kalau si pria ini penisnya kecil, minder nggak dia? Iya sih. Minder, kasihan. Nah, jadi artinya tidak ditentukan oleh panjang penis, kekerasan yang menentukan. Kekerasan penis atau ereksi. Namanya ereksi ya. Nah, ereksi itu menentukan karena apa? Pada waktu si wanita dalam hubungan seks itu bagusnya posisi di atas. Woman on top namanya. On top. Female on top. Nah, waktu dia penisnya keras, ereksi keras, dia akan gesekkan penis, dia akan atur, si wanita yang atur, sehingga penis yang ereksinya bagus tuh menggesek-gesek klitoris dan G-spot tadi. Sehingga tercapai orgasme. Ya, jadi buat Sobat Health dan Tribuners yang tidak tahu ini tentang bagaimana rahasia mencapai kepuasan wanita, Dokter Binsar ajarin nih. Ini penting nih loh. Penting ini. Jadi intinya adalah penis yang keras yang ereksinya bagus
menggesekkan itu, digesekkan oleh si wanita tersebut, menggesekkan klitoris dan G-spot, itu akan menimbulkan sensasi dan akan bisa mencapai orgasme. Oke? Nah, lalu di dalam posisi woman on top itu, si pria kan juga tidak tinggal diam nih tangannya nih. Masa tangannya begini-gini kan enggak. Masa diem aja, enak aja Tidak diam. Tangannya dia bisa gesekkan merangsang puting susu karena ternyata di dalam tubuh wanita itu puting susu atau areola mama itu banyak serabut sarafnya. Banyak serabut saraf dan akhirnya apa? Membuat perangsangan. Jadi lebih cepat terjadinya orgasme. Tapi ada satu hal tadi yang saya katakan di depan, wanita punya keunikan ya. Artinya, ternyata dalam suatu siklus hubungan seksual, wanita bisa mengalami multi orgasme. Tahu nggak artinya apa? Orgasme berulang. Karena apa? Dia dia bisa namanya secara fisiologi orgasme wanita itu bisa puncak dia seperti berulang. Gigi. Jadi apa seperti gergaji ya? Jadi mengalami multiple orgasme. Nah, asal syaratnya ereksi penis dari pasangan suaminya bagus. Gitu. Jadi itu yang terjadi bagi tercapainya orgasme pada wanita ya. Teori gampang, tapi pelaksanaannya susah. Karena apa? Pertama tergantung daripada ereksi pasangannya. Ereksi pria itu. Yang kedua tergantung dari kerjasama si pria dan wanita. Karena kadang-kadang hubungan seks itu kadang-kadang prianya pengennya di atas. Ya, jadi prianya tidak mau mempersilahkan wanitanya mengalami orgasme. Ya, jadi kayak harusnya nggak boleh egois ya dok ya? Iya. Nggak boleh curang, nggak boleh egois. Iya, betul. Tidak boleh egois. Itu kata kunci. Jadi harus kalau saya dikatakan bagaimana sih hubungan seks yang sehat itu, ya Sobat Health dan Tribuners harus tahu hubungan seks yang sehat itu wanita dulu harus orgasme. Baru prianya ya gitu. Kalau pria kan gampang. Keluar masuk penis ke dalam vagina 30 kali sampai 40 kali secara teori ejakulasi. Selesai. Habis itu dia ngorok. Terus ceweknya bengong. Itu dia. Jadi memang kembali saya katakan sejauh mana edukasi seperti ini bisa kena kepada setiap dari kita ya, warga Sobat Health dan Tribuners yang dengar acara ini, yang dengar talk show ini, ya orgasme wanita itu bagaimana bisa kita capai dan dipertahankan. Kalau boleh sampai usia lanjut ya, sampai usia tua ya. Nah, tadi kan sudah disebutin sama dokter kalau wanita itu punya keunikan di mana bisa orgasme berkali-kali. Iya. Tapi tuh mungkin teman-teman pernah ada yang mengalami kayak susah, walaupun bisa berkali-kali, tapi kayak mencapai satu itu tuh susah banget. Iya. Sebenarnya itu tuh ada nggak sih faktor lain selain dari gaya? Apakah mungkin kayak suami mungkin nggak tahu, udah mencoba menggerak-gerakan nih, tapi kayak ternyata itu bukan di spotnya gitu. Ya, jadi begini, ini satu kondisi yang memang perlu dipertanyakan, ya, bahwa si suami sudah mempersilahkan istrinya di atas, tapi nggak tercapai juga. Biasanya kita harus tahu bahwa ada juga faktor-faktor, contoh komorbid. Komorbid. Dia punya penyakit, si wanita itu punya penyakit, contoh diabetes, hipertensi. Ya, faktor kelelahan, fatigue yang sangat berlebihan, atau faktor emosional. Emosional dari si wanita yang mungkin, ya namanya wanita itu makhluk atau manusia yang banyak mengurusi. Anak seringkali wanita toh. Iya. Bukannya pria yang ngurusin. Nah, itu menjadi masalah. Jadi kembali saya katakan bahwa komorbid dan faktor-faktor psikologi itu bisa memperberat ya. Memperberat faktor atau gangguan dalam mencapai orgasme ini. Nah, pertanyaan buat kita nih ya, bisa nggak orgasme wanita itu dipulihkan? Sangat bisa. Gimana tuh dok caranya? Ya, yang pertama posisi dulu. Yang tadi ya posisi Ya, harus on top. harus woman on top nih. Posisi wanitanya di atas nih, harus ya. Yang kedua, kalau dia sudah mulai mengalami kekurangan hormon estrogen pasca menopause, otomatis kita perbaiki. Nah, atau libidonya, hasratnya menurun, ya kita perbaiki.
tentu dengan obat ya. berarti. Dan yang berikut juga kalau dia mengalami yang namanya vaginanya mengering, nah pasti kita obati dengan vagina gel. Nah, ini menjadi problem bagi masyarakat kita yang begitu terbuka. Sekarang kan era terbuka nih ya. Wanita ndak orgasme sekarang protes loh. Iya. Ya, aku nggak pernah orgasme. Ya, Sobat Health, ya Tribuners, para ibu, kaum hawa, para wanita yang tidak pernah mengalami orgasme, silakan protes ke suami. Itu penting. Kayak hak-hak kita juga Hak, sebagai wanita kan. betul. Hak sebagai wanita, begitu. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih dok kayak berapa kali normalnya wanita itu orgasme dalam misalnya kayak seminggu itu sebaiknya berapa kali? Itu ada ini nggak sih? Nggak Kayak ada. nggak ya? Jadi orgasme wanita kan sejauh mana kita berhubungan seks dengan pasangan, ya. Seks itu sehat loh. Jangan dipikir seks itu zina, oh enggak. Seks itu dalam kondisi yang layak dilakukan, di dalam kondisi situasi yang betul memang harus dikerjakan dalam rumah tangga tentunya. Itu menyehatkan ya. Karena apa? Begitu orgasme dia tercapai, dia akan mengeluarkan satu zat namanya endorfin. Ya, mungkin pernah dengar kali endorfin itu hormon atau zat yang merupakan manifestasi rasa nyaman. Nyaman ya. Lepas, Kayak lega. lega gitu. Feel free. Feel free. Ya. Dan akhirnya mengakibatkan apa? Kondisi tubuh itu mulai diatur, dikontrol. Jantungnya, iramanya diturunkan, normal. Tensinya juga diturunkan, ya kan? Kadar metabolisme gula, kolesterolnya juga diturunkan. Jadi ibarat kata semua terkendali, begitu. Berarti memang sebenarnya orgasme ini kayak menyehatkan juga ya? Ya. Dan bikin mood bagus. Mood bagus. Itu namanya katakan seks itu sehat. Seks itu begitu. sehat. Nah dok, kalau gitu misalnya nih suami istri sering berhubungan seksual, tapi ternyata si istri ini kayak nggak pernah dapat kesempatan orgasme. Iya. Itu mungkin nggak sih berpengaruh kayak ke keharmonisannya mereka gitu? Jadi gini, saya perhatikan di dalam klinis saya, ya praktek ya di klinis sebagai seorang seksolog yang datang, banyak pasien yang datang. Saya tanya, coba tanya nih, tahu nggak data yang saya dapat itu? Di Indonesia ini ya dikatakan bahwa 7 di antara 10 wanita nggak pernah orgasme. Oh, 7 dari 10. 7 dari 10 wanita nggak pernah orgasme. Perhatiin. Setengahnya pun nggak ada. Berarti Iya, berarti masih- kondisi yang akibatnya apa? Si wanita ini merasa ya pasti tidak dihargai lah. Ya kan? Tidak dihargai. Terus dia tidak puas harus terima itu, ya tidak puas, ya kan? Begitu. Jadi 7 di antara 10 wanita tidak pernah mengalami orgasme. Gitu. mungkin ini juga ya dok, karena kan seks itu kan kayak sesuatu yang mungkin masih tabu juga kan. Nah, itu. Jadi kayak si istri ini mungkin nggak pernah orgasme, tapi kayak mau ngomong ke suaminya tuh kayak Malu, gimana ya. gitu. Jadi akibatnya kendalanya yang terjadi situasi lingkungan budaya. Ya, ini yang kita katakan dimensi budaya dalam seksualitas. Karena juga menentukan. Artinya wanita nggak boleh komplain nih. Ya, wanita dianggap nerimo. Iya, nerimo. Nerimo. Ya, kelas 2, apa di bawah laki. Sedih kan? Nangis ya. Ya, kelas 2 akhirnya nggak bisa protes. Dan ini kondisi yang hari ini masih banyak nih ya. Dan itu menimbulkan yang namanya juga secara psikologi konflik lah ya. Kalau secara fisik mungkin tidak, tapi secara psikologi gitu. Ya, berarti Sobat Health tentunya yang udah menikah ya. Jadi Ya, tentunya sudah menikah pasti. kalau merasa mengalami sulit orgasme emang ya harus banget nih ngomong Ya. ke suaminya dulu. Betul. Dan si wanita pun yang tidak pernah mencapai orgasme jangan berdiam diri. Jadi Sobat Health, Tribuners, kalau memang ada sakit penyakit ya diobati. Kalau kondisi pasca menopause kita perbaiki. Kalau kondisi masih reproduksi, masih muda di bawah 40 tahun, tapi suaminya komunikasikan dengan pasangannya. Begitu nih ya. Berarti emang semua ada solusinya, yang penting kita berani untuk ngomong juga ya. Betul. Sex is not everything. Betul. But without sex, the marriage living is nothing.
Ya. Kalimat yang benar nih. Pokoknya Sobat Health catat nih ya. Sobat Health Tribuners harus tahu, sex is not everything, but without sex the marriage living is nothing. Orgasme wanita nggak pernah tercapai, bahaya buat keintiman. Nah, kita tahu ada 4 pilar seksualitas, 4 pilar hubungan seks nih ya. Yang pertama reproduksi, punya anak. Punya anak gampang toh, kalau subur, memungkinkan, hamil dan punya anak, reproduksi tercapai. Yang kedua, intimacy. Rekreasi dulu. Rekreasi ini fun, kesenangan, fun, rekreasi. Nggak pernah tercapai orgasme, tercapai nggak rekreasi? Enggak. Ya enggak. Yang ketiga apa? Intimacy. Rekreasi tercapai, keintiman pasti tercapai. Bayangkan ini ya. Jadi kalau reproduksi doang dicapai, tapi nggak pernah rekreasi, intim nggak dia? Enggak ya. Enggak. Akhirnya terakhir institusi. Akhirnya apa? Bisa bubar. Itu tadi. Kalau memang si wanitanya akan menuntut dan suaminya tidak terima, dan itu mungkin akan terjadi dengan tapi tidak dipakai alasan ini, mungkin alasan lain. Alasan lain ya. Itu dia, ya. Nah, ya pokoknya sobat sehat jangan lupa untuk beranikan diri ya kalau Iya. emang ini, karena kayaknya nggak enak juga kan kalau nerima terus. Tapi Iya. solusinya ada nih Iya. untuk bisa. Solusinya ada. Masa kini juga bukan lagi wanita tuh di bawah pria, segala sesuatu bisa dikomunikasikan, era keterbukaan ya toh, dan pengobatan juga ada. Pengobatan Ada yang namanya bisa yang diselesaikan ya kan, jalannya begitu. Nah, itu tadi obrolan seru kita ya tentang orgasme wanita yang sulit tercapai. Iya. Mungkin nanti kalau Tribuners ada yang mau tanya-tanya bisa langsung konseling ke Ya, Dr. langsung. Binsar. Jadi gini, Nia, kalau ada yang mau chat ya, mau bertanya Sobat Health dan Tribuners, ya silakan chat WA saja. Ya, chat via WhatsApp ke 0813 8231 7586. Saya ulang, 0813 8231 7586. Semua pasti saya balas. Tapi mohon sabar. Kesibukan praktek ya toh, akhirnya saya harus balas tapi harus sabar. Sabar menunggu, ya pasti membuahkan hasil. Dan saya praktek ada di Depok, Bogor, dan di Jakarta Selatan ya, Pondok Indah. Itu 3 tempat saya, dan semoga mencerahkan ya bagi para wanita, Sobat Health dan Tribuners yang dalam tanda kutip Iya, kayak susah. tidak pernah orgasme. Jangan dipendam, guys. Jangan dipenam, ya pendam. Betul. Baiklah, terima kasih banyak ya, Terima kasih. Dokter. Nah, nantikan kembali Bugar Seksual untuk episode berikutnya ya. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.